Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Zarinisak dalam kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Setelah melakukan lawatannya ke China dan Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto tiba di Lima, Peru, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri Asia Pacific Economic Cooperation 2024. Dalam pertemuan kepala negara, Presiden menyampaikan undangan ke Presiden Dina Boluarte untuk berkunjung ke Indonesia hingga membahas mengenai kerjasama bilateral. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Presiden Republik Peru Dina Boluarte dalam kunjungan resminya pada Kamis 14 November 2024. Kepala negara menyatakan bahwa ini merupakan momen yang tepat untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo juga mengundang Presiden Dina untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia tahun depan. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang kebudayaan dan ekonomi. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia akan membuka akses pasar bagi produk-produk asal Peru. Lebih lanjut, kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dalam 6 bulan ke depan. Pertemuan tersebut juga mencakup pembahasan mengenai kerjasama dalam pemberantasan narkotika serta kesamaan pandangan kedua negara di kancah internasional. Sebagai negara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, baik Indonesia maupun Peru memiliki kepentingan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik. Both we are Pacific countries. We have an interest in the peace and stability in the Pacific area. Madam President, thank you very much once again. Pemirsa, di sela kunjungan ke Peru, Presiden Prabowo Subianto dianugerahi tanda kehormatan tertinggi Grand Cross of the Order of the Sun of Peru oleh pemerintah Peru. Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara resmi di Istana Pemerintahan Lima, Peru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dianugerahi tanda kehormatan tinggi Grand Cross of the Order of the Sun of Peru oleh pemerintah Peru dalam upacara resmi di Istana Pemerintahan 5 Kamis 14 November 2024. Tanda kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan El Sol del Peru yang awalnya bernama Orden del Sol dikenal sebagai tanda kehormatan tertinggi di Peru dan dianugerahkan sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa yang diberikan bagi negara dan bangsa Peru. Penghargaan ini dengan tingkatan tertinggi Grand Cross yang biasanya diberikan kepada kepala negara dari negara-negara sahabat atau tokoh-tokoh internasional yang secara universal diakui kontribusinya. Penghargaan ini turut melambangkan persahabatan dan penghormatan yang mendalam antara Indonesia dan Peru. Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Peru. Ia juga menekankan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang dengan Peru, serta mengharapkan hubungan yang lebih kuat di masa mendatang. I also would like to express to you the great honor you have given to me and to my country by awarding me the Grand Collar de la Orden El Sol del Peru. This is a great honor. Thank you very much, Madam President. Thank you very much. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura memastikan program Lapor Mas Wapres tidak menyebabkan tumpang tindih dengan kanal pelaporan yang sudah ada. Prita mengatakan data pengaduan pada program tersebut terkonsolidasi dan terhubung dengan seluruh kementerian dan lembaga.
Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura memastikan program Lapor Mas Wapres tidak menyebabkan tumpang tindih dengan program pengaduan lembaga atau kementerian yang sudah ada lebih dulu. Prita mengatakan program ini merupakan program pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan strategis sesuai kebutuhan masyarakat. Sejak diluncurkan 11 November lalu, Lapor Mas Wapres telah menerima sebanyak 296 aduan hingga 14 November 2024. Aduan itu terkait kasus pendidikan, kesehatan, hingga sengketa tanah. Prita menambahkan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan demi keamanan dan keselamatan. Keamanan dan kerahasiaan pelapor ini merupakan komitmen dari pemerintah, dalam hal ini tim Lapor Mas Wapres untuk melayani publik. Dalam pelaporan ini, Prita mengungkapkan ada 5 tahapan yang dilalui pelapor dalam program Lapor Mas Wapres, yakni pertama, laporan diterima, kedua, tim Setwapres akan memverifikasi laporan tersebut, tahap ketiga, tim akan memasukkan laporan ke kanal-kanal sesuai kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Tahap keempat, tim akan melakukan tindak lanjut atas laporan yang diajukan masyarakat. Kemudian masyarakat akan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas tindak lanjut dan setelah disetujui, proses pelaporan pun selesai. Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah berdiri sendiri dari sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa dan saat ini program tersebut telah terhubung dengan seluruh kementerian lembaga, ada 96 lembaga, ada 493 pemerintah daerah di Indonesia. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membahas sejumlah isu nasional. Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi menyampaikan tugas prioritas kerja Kementerian Komdigi dan berharap dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital untuk bahas sejumlah isu nasional. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai persoalan mulai dari judi online hingga keamanan data. Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi menyampaikan tugas prioritas kerja Kementerian Komdigi, diantaranya adalah pemberantasan judi online, menciptakan ruang digital yang ramah, serta pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pertemuan tersebut, Menkomdigi berharap bisa mendapatkan perhatian khusus dari negara, khususnya Presiden Prabowo Subianto, karena menurutnya program ini juga sesuai dengan asta-cita yang dicanangkan Prabowo. Bersamaan dengan keamanan digital, Mutia mengatakan pihaknya juga akan berfokus menciptakan ekosistem digital yang andal khususnya untuk menghadirkan keamanan data dan juga menjaga kedaulatannya di Indonesia. Tentu salah satu arahan Presiden adalah penanganan judi online, kemudian yang kedua adalah ruang digital yang ramah, yang tidak marak dengan kejahatan digital, termasuk kejahatan digital keuangan, termasuk judi online. Dan juga kemudian terkait dengan konektivitas, kita ingin Indonesia yang lebih terhubung dari Sabang sampai Merauke. Menkomdigi mengatakan adanya komunikasi yang terjalin antara Kementerian Komdigi dengan Kementerian Sekretariat Negara dinilai menjadi bentuk koordinasi mewujudkan visi asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto memimpin Kabinet Merah Putih. Kedepannya, komunikasi dengan Kementerian Setnek akan diperkuat sehingga dapat menyuarakan dengan tepat program-program prioritas yang dijalankan pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi upaya gerak cepat Menteri Komunikasi dan Digital dalam menangani masalah judi online. Prasetyo mengatakan bahwa perkembangan pusat teknologi mendatangkan tantangan tersendiri bagi negara dengan wilayah luas seperti Indonesia. Ia pun mendorong adanya penguatan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat konektivitas dan digitalisasi. Kami sangat mengapresiasi gerak cepat Ibu Menteri untuk mengatasi berbagai hal yang menjadi concern kita bersama-sama. Nanti sudah disebut beberapa mengenai judi online, mengenai kejahatan digital. Kita ingin lebih banyak konten-konten dan ekosistem digital kita yang jauh lebih mendidik, dan tadi juga disampaikan betapa pentingnya konektivitas dan pemerataan akses, karena
perlu kita sadari hari ini mau tidak mau ya, masalah komunikasi, perkembangan teknologi sudah sangat demikian pesat, dan kita menyadari bahwa negara kita sangat luas ya, masih ada beberapa daerah yang memang perlu kita perkuat dari sisi pemanfaatan teknologi, jaringan-jaringan teknologinya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.